Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita coba bagaimana menggunakan materi tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Yang mana di sini di Universitas Muhammadiyah yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya di program studi akuntansi, di mana kita coba dalam rangka proses pembelajaran ini ada sesuatu hal yang bisa didapatkan, strategi pembelajaran dan metode pembelajaran. Adapun definisinya adalah strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan. Berarti kalau pelaksanaan itu implementasi, terus perencanaan planningnya, dan eksekusinya itu berarti dia kegiatan dalam rangka sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Kayak dalam satu semester ini pembelajaran kan harus memang punya strategi jangan mengajak industri khusus, strategi yang harus kita bagaimana kita bisa memahami bagaimana kebutuhan dalam dunia industri tentang perpajakan. Apakah perencanaannya sudah dilakukan sesuai dengan keinginan para top manajemen atau komisaris. Terus pembelajaran ada suatu proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dan itu. Makanya saya selalu memberikan suatu arahan atau mungkin memberikan suatu timing atau waktu tertentu. Ayo kita discuss atau kita sharing bagaimana tentang perpajakan dalam dunia industri yang pastinya itu lebih sering kita temui dalam kegiatan-kegiatan kita, apalagi seorang mahasiswa yang bekerja di sebuah perusahaan manufaktur atau perusahaan yang bergerak di bidang lainnya ya. Nah itu perihal perpajakan, bagaimana buat SPT, surat pemberitahuan, pastinya bagaimana tentang pajak badannya, itu kan pasti tax planning atau perencanaan perpajakannya itu sangat dibutuhkan. Kita lihat karakteristik dari perusahaan tersebut bagaimana, terus pencatatan atas laporan keuangannya bagaimana, sehingga penerapan manajemen pajak bisa berjalan dengan baik. Terus strategi perjalanan dalam komponen suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang bersama-sama oleh dosen atau pendidik dan mahasiswa serta proses pembelajaran berlangsung gimana sih? Artinya materi-materi yang didapatkan oleh para mahasiswa itu tepat sesuai dengan satuan pembelajaran dan rencana pembelajaran per semesternya. Jadi apa sih yang akan dicapai gitu ya, oleh mahasiswa ini, lulusan ini, itu bagaimana dia memahami tentang proses kegiatan perpajakan. Nah, perpajakan di sini ya banyak ya, mulai dari SPT, pasal 21, pasal 5, pasal 22, itu semua kita harus pahami sehingga nanti pada saat lulus ya, capaian pembelajaran lulusan ini
penting strategi pembelajaran ini memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Itu semua sudah tersedia terrumus, jadi semua bisa contohnya pencapaian untuk topik proses pengisian SPP PPH pasal 21. Terus bagaimana nih mencapai tujuan pembelajaran, bagaimana menarik minat belajar peserta didik yang sangat dibutuhkan ya buat kalian. Pasti melihat bagaimana pemberi materi atau dosen di sini bisa menarik minat belajar para mahasiswa. Ya, mahasiswa kadang-kadang apalagi dengan sistem online gitu kan, mana minat belajar mereka. Alhamdulillah di kelas 6 ini antusiasnya sampai lumayan jumlah peserta ya, malam ini juga sampai 45 ya, 45 itu sudah dari jumlah total kita 55 atau 50 ya Siroj? Ya Pak, berapa? 6 S2 ini berapa? 50 50 ya? Apa 50 lebih Pak, 60 kurang lah. Oh, 60 kurang. Nah itu ya. Mungkin kalian juga paham lah ya. Makanya saya selalu bilang, pahami karakter tentang masing-masing seorang, sampai hubungan antara dosen dengan mahasiswa itu menjadikan minat belajar turun. Hanya ini itulah pentingnya ya. Saya sebagai adik bisa memberikan suatu pembelajaran yang bermanfaat buat para peserta didik, memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing dan mengarahkan peserta didik itu sangat dibutuhkan. Jadi memotivasi di sini bagaimana mahasiswa kelas 6 S2 ini bisa ya, sukses setelah melakukan pembelajaran tentang perpajakan. Di sini pajak industri khusus. Di sini pasti perusahaan-perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang-bidang tertentu. Contohnya apakah di bidang beverage, di bidang tambang, di bidang otomotif, di bidang lainnya. Itu apa? Ya supaya para mahasiswa juga paham dengan kebutuhan-kebutuhan dari materi perpajakan ini. Jadi terus ada macam-macam pembelajaran. Strategi pembelajaran itu SPI, ada strategi pembelajaran ekspositoris, ada strategi pembelajaran basis masalah, strategi pembelajaran kooperatif, strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Itu semua dilakukan dengan macam-macam strategi. Terus karakter pembelajaran ada interaktif, menyenangkan, menantang. Makanya kan kalau interaktif kayak gitu kan kita saling ini ya, share, diskusi gitu. Apa terus bagaimana pelajaran perpajakan. Di sini pajak industri khusus. Ada motivasi belajar dari sebagai belajar, dorongan internal dan eksternal pada mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar. Indikator atau unsur yang mendukung itu sangat penting. Kadang-kadang dosen asal mengajar atau mungkin ya sekedar apa doang ya, hadir terus ya dengan di Zoom kita sudah melakukan suatu aktivitas proses pembelajaran, tapi tidak ada memberikan suatu manfaat yang
diterima oleh para mahasiswa. Ini si Roj termotivasi untuk terus belajar pos perpajakan pajak industri khusus ya, perpajakan ini sehingga menimbulkan motivasi untuk terus tetap belajar. Terus di sini ciri-ciri motivasi belajar pun menghadapi tugas. Nah itu kadang-kadang tugas bukan hanya sekedar mengerjakan tugas, penting sekali ya. Apalagi kalau tugasnya silakan kerjakan tugas menggunakan tulisan tangan terus dikumpulkan ya, nah itu kan berarti kita termotivasi untuk terus belajar, terus buka, terus browsing aja. Tapi browsing kalau cuma hanya browsing terus kita lihat tidak dilakukan proses pembelajaran dengan menulis dengan tangan itu juga, karena menulis dengan tangan itu akan lebih cepat mengena pada terekor. Lalu kemudian kesulitan, kemudian merupakan bahwa ada terus menunjukkan minat terhadap membaca masalah, lebih senang kerja mandiri, cepat beberapa masalah yang lainnya ya. Itu ciri-ciri motivasi belajar. Fungsi motivasi belajar adalah sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas menyentuh arah perbuatan, yakni ke arah menyeleksi perbuatan pendorong usaha. Ini juga banyak hal-hal yang perlu siswa juga akan terus ya motivasi yang harus didapatkan ya.